Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Gurbontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Oke, semoga teman-teman sehat-sehat ya di musim yang kayak pancaroba ini. Kadang hujan, kadang panas. Oke, hari ini saya akan berbagi tips untuk menghadapi musim-musim yang kayak gini ya. Biasanya itu nanti burung suka apa ya istilahnya suka sakit atau suka ngenderek itu ya, ngenderek apa bahasa Indonesia, nanti sungut lagi, nanti bulu-bulu yang di atas paruh itu akan berdiri ya. Itu biasanya karena dia kurang sehat ya. Ini juga atas permintaan dari Mas SN Merpati ya. Ya, di requestnya Mas SN Merpati ini minta di apa ya? Apa namanya ya? Minta tips untuk mengatasi atau mencegah tetelo ya, kalau tidak salah paham saya dalam pertanyaan Anda ya, Mas SN Merpati. Masalah penyakit telo dan pencegahannya ya. Sebenarnya saya sudah pernah membuatkan tutorial atau cara-cara mencegah penyakit tetelo ya, di video-video awal dari channel saya ini. Tapi mungkin Mas SN Merpati tidak sempat melihat karena mungkin terlalu di bawah ya, dan mungkin juga kurang lengkap. Jadi dalam video ini saya akan menyampaikan yang saya usahakan lengkap ya. Pencegahan penyakit saya golongkan dalam pencegahan penyakit saja, apalagi di saat-saat musim hujan ya. Untuk perawatan merpati di musim hujan saya juga udah ada videonya, jadi saya akan coba rangkum sebisa mungkin. Kalau nanti dalam rangkuman ini ada kekeliruan atau kurang lengkapnya ya saya minta maaf ya, karena kekurangan saya sebagai manusia dan kemampuan mengingat saya yang kurang baik. Oke, saya akan mulai ya dari pencegahannya ya. Memang biasanya kalau musim-musim begini itu burung itu cenderung cepat sakit ya, apalagi mungkin karena kandang yang kurang bersih seperti kandang saya itu, yang masih apa ya, rakaruan lah, nggak karuan lah, bukan rakaruan, nggak karuan, masih bolong-bolong. Kadang kalau hujan dia suka tampias. Nah itu biasanya nanti berpengaruh pada kesehatan burung ya. Ada perawatan ekstra nanti, makanannya harus diperbaiki dan juga vitamin dan lain-lainnya ya. Tapi kalau saya untuk menghadapi musim-musim begini, saya biasa pakai ini ya teman-teman dan juga Mas SN Merpati. Mungkin ini pengulangan tapi saya rasa perlu ya, saya bagikan lagi. Ini kunir ya teman-teman ya. Ini kunir yang saya ambil dari pekarangan saya sendiri, karena saya biasa untuk obat-obatan burung itu saya lebih suka pakai yang herbal dan saya tanam sendiri ya. Nanti pupuknya saya tidak pernah pakai pupuk kimia, jadi pakai kotoran burung saja ya. Nah, ini sudah saya ambil ya, sudah beberapa hari yang lalu. Jadi ini mungkin agak kering. Nah ini caranya ya, ini ya teman-teman dan juga Mas SN Merpati. Ini kita toples pakai lidi atau pakai kayu atau pakai apa-apa. Yang penting bisa waktu pembakaran tangan kita tidak panas ya, karena ini harus dibakar ya teman-teman.
Jadi kita bakar di atas nyala api ya, sampai dia banyak sekali, ya banyak lah, banyak keluar air atau minyaknya ya, kayak minyak kayak air itu, saya nggak tahu apa itu air atau minyak. Nah itu nanti kalau sudah banyak keluar airnya, kita campurkan sama gula merah yang asli itu, kita cokolkan ke burung satu-satu ya. Kalau bisa setiap sore, kalau tidak bisa ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, enggak apa-apa. Karena ini rimpang kunyit ini berguna untuk antibakteri, dan juga kandungannya itu banyak membantu vitalitas burungnya. Kandungannya apa aja saya lupa, tapi pokoknya dia bagus untuk menjaga kesehatan burung, ataupun bukan kadang ya, manusia juga bagus pakai ini ya. Makanya jamu-jamu itu selalu ada kunyitnya, atau kunyit asam atau apa. Nah itu teman-teman ya, itu pencegahannya untuk mengatasi atau menghadapi awal-awal pancaroba begini. Daripada nanti terlanjur sakit, kita kadang-kadang mengobatinya itu gimana rasanya ya. Apalagi burung kesayangan kita sampai sakit, itu nanti kalau dia drop, pemulihannya juga mungkin akan membuat teman-teman khawatir ya. Bisa lama masalahnya. Nah itu untuk perawatan menghadapi masa pancaroba ya. Kemudian untuk penyakit dedele itu biasanya modelnya kayak wabah ya teman-teman. Jadi dia menyerang itu biasanya bulan-bulan apa, coba perhatikan saja. Kalau di daerah teman-teman itu bulan-bulan apa ya. Kalau di daerah saya itu sekitar Juni, Juli, Agustus itu ada serangan wabah itu ya, wabah MD atau Tetelo, Newcastle disease itu namanya. Itu jenisnya virus ya teman-teman. Nah itu biasanya kalau yang udah terserang, misalnya kalau di tempat saya itu ya itik, ya ayam, itu kalau sudah terserang, walaupun itu unggas itu kelihatan sehat, pagi sehat, sore tahu-tahu udah mati gitu aja. Nah itu caranya dengan ini ya teman-teman, dan juga Mas SN Merpati, itu kandangnya disemprot pakai campuran Baiklin dan air. Baiklin itu ada, atau bisa pakai jenis merek lain ya, karena saya menyebutkan merek ini kayaknya nggak etis ya, tapi nggak apa-apalah. Yang penting nanti ini ya, teman-teman cari apa itu yang sejenis dengan itu, pemutih pakaian kalau nggak salah itu ya. Nanti saya ambilkan dulu kandungannya apa ya. Nah ini kandungannya, bahan aktifnya ya teman-teman, yaitu 5,25 NaClO ya. Ini kelihatan enggak teman-teman? Kok nggak kelihatan nih? Pokoknya ini bahan aktifnya NaClO, natrium hipoklorit kalau enggak salah ini namanya. Saya lupa ini kode NaClO ini, kayaknya natrium hipoklorit ya. Itu 5,25% ya teman-teman. Itu nanti dicampurkan dengan 9 bagian air. Jadi misalnya 1 tutup ini dicampurkan dengan 9 tutup air putih, air ini ya, air jernih dari sumur ataupun dari pam ya, enggak apa-apa. Nah itu nanti disemprotkan aja teman-teman di kandang. Itu saya punya itu sudah berapa tahun saya udah nggak semprot lagi, cuma baru-baru itu waktu saya bikin konten yang tentang penyakit tetelo itu saya semprot ya, karena udah lama sekali saya nggak semprot.
Itu alhamdulillah kandang saya itu sejak disemprot itu, walaupun tetangga-tetangga terkena wabah ND itu atau DTLU itu, alhamdulillah tempat saya, kandang saya itu enggak ya. Jadi untuk apa ya, jaga-jaga kalau misalnya di sekeliling Anda sudah ada yang terserang wabah itu, silakan Anda pakai ini ya, pakai campuran yang seperti saya katakan. Ini rekomendasi dari ini ya, dari Pak Cahyono itu ya, yang ahli virologi itu ya. Dan untuk penyemprotannya Anda atur aja ya. Kalau saya mungkin bagi teman-teman terlalu sering ya, karena saya udah pernah kehabisan burung 60 pasang, itu sisa 2 sisa 2 pasang maksudnya, terus yang bagus-bagus lagi yang mati itu. Jadi lebih baik saya jaga-jaga aja, saya semprot seminggu sekali, seminggu pertama kali berapa kali ya, kok berapa kali sih, belibet ngomongnya. Coba pertama kalau saya dulu seminggu sekali, kalau nggak salah dulu ya. Terus saya naikkan lagi 2 minggu sekali, sebulan sekali, akhirnya sampai berapa bulan sekali ya. Habis itu sudah sampai sekarang. Alhamdulillah aman ya teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Mas SN Merpati dan juga rekan-rekan sekalian. Tolong ini ya, ini bukan untuk apa, tapi tolong Anda jaga ya burung Anda dari penyakit ini karena mengerikan. Menghabiskan burung ya. Caranya pakai Baiklin aja atau merek lain, tapi yang kandungannya natrium hipokloritnya 5,25% dengan campuran 1:9. Jadi 1 tutup Baiklin atau natrium hipoklorit itu dicampur dengan 9 bagian, 1 bagian hipoklorit, 9 bagian air, dan semprotkan secara merata di kandang Anda, tempat dia nangkring atau di dalam kandangnya. Ini aman ya teman-teman untuk burung, karena walaupun tersemprot dengan itu dia tidak akan mati. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir salam. Oh, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, like, comment, subscribe-nya teman-teman, bantu saya untuk mengembangkan channel ini sehingga saya bisa membagikan lebih banyak lagi tips-tips yang mungkin Anda perlukan di kedepannya. Oke, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.